Baik, sebelum kalian berangkat untuk melaksanakan KKN, di sini Ibu akan menyampaikan sedikit arahan. KKN itu bukan cuma sekedar mengabdi, tetapi juga beradaptasi. Di Kalimantan Tengah nanti, kalian akan bertemu dengan masyarakat dengan berbagai macam budaya. Jadi, tolong masing-masing jaga sikapnya. Siap, Bu. Siap, Bu. Kami udah siap semua, jadi tinggal berangkat ke bandara aja, Bu. Bagus. Tapi ingat, jangan asal bertindak. Jika tidak ada hal yang kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung kepada warga atau panitia setempat. Ibu izin bertanya, jujur kami belum tahu banyak tentang adat istiadat yang ada di sana. Apakah ada hal khusus yang perlu kami perhatikan atau tidak? Yang penting itu adalah sopan santun, jaga bahasa tubuh, terutama jaga omongan, dan jangan mengambil foto tanpa izin. Bu, di sana ada pantangan nggak sih, Bu? Biasanya sih Bu, kalau tiap-tiap daerah itu kan ada nih beberapa pantangan yang nggak dibolehin untuk warga-warga yang baru datang. Apakah Ibu tahu? Ibu juga kurang tahu sih soal itu. Yang pastinya kalian harus menghormati adat yang ada di sana. Wah, oke penasaran nih. Biasanya cuma dengar orang main doang. Betul sih. Aku dengar sedikit ya, Palangkaraya itu apalagi Kalimantan Tengah itu terkenal dengan makanan yang unik. Jadi aku lapar banget nih, ingin coba semua makanan yang ada di sana. Betul kan? Betul. Bu, nanti kalau kami di sana diajak untuk ikut kegiatan, boleh nggak Bu kami ikut? Boleh, malah bagus kalau kalian ikut. Akan tetapi kalian tanyakan dulu kepada mereka dan pastikan kalian paham akan konteks dari acara tersebut. Siap, Bu. Nah, jadi teman-teman, kita harus tekankan lagi kalau kita harus lebih berhati-hati dan menjaga sopan santun kita di daerah orang. Soalnya kita nggak tahu tuh adat dan aturan orang di sana tuh di mana. Oke, aku juga udah bawa sih buku kecil buat catat hal-hal penting gitu nanti. Kamera aku juga udah siap, nanti aku bantu dokumentasi kegiatan kita di sana. Kalau aku sih bawanya ya obat-obatan nih. Jadi kalau dari kalian ada yang merasa nggak enak badan atau yang kayak gimana, bisa aja cari aku. Karena aku lumayan lengkap sih bawa obat-obatnya. Obat demam, Buat Leri, obat sakit hati, obat sakit kepala. gimana? Ya nggak gitu juga kali, aneh banget. Sepertinya pembagian tugas kalian sudah selesai ya. Saya senang dengan kekompakan kalian. Saya harap di sana kalian baik-baik saja dan tidak ada perkelahian ataupun masalah selama KKN. Siap, Bu. Saya selaku ketua dari kelompok KKN ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan membimbing teman-teman saya agar selamat di daerah. Dan kami bertiga Bu akan menjaga para wanita-wanita ini di perjalanan nanti. Baik, saya ucapkan selamat jalan untuk semuanya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Ibu. Pak, ini dengan Pak Banda ya? Iya, kalian yang mahasiswa KKN-nya mau ke Buntut Bali ya? Iya, kami mau KKN ke Buntut Bali, Pak. Bapak yang ditugaskan untuk mendampingin kami kan, Pak? Betul. Kalian cuma segini? Kebetulan yang lain lagi di WC nih, Pak. Oh iya, sambil menunggu barang-barangnya mau saya bawakan ke mobil? Oh iya, Boleh Pak.
Oh Mina, tuan dia hendak KKN melai lewita. Oh iya kakek, yuk tamen yuk palus ya. Palus beken. Ya udah, langsung masuk. Bisa Bu? Udah masuk aja kan. Tuh Helen Pak. Oh kalian ya yang mau KKN di desa kami? Iya Pak, kenalin saya Satria selaku ketua kelompok dari KKN kami Pak. Kenalin Pak, saya Rizky selaku wakil ketua kelompok KKN kali ini. Oh iya. Saya Indi Pak, selaku sekretaris. Saya ini. Iya, silakan duduk. Oh iya Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Rawi. Saya kepala desa di sini. Salam kenal Pak, kami dari perwakilan mahasiswa Muhammadiyah Surakarta. Ya. Kebetulan ditugaskan dari kampus untuk melakukan KKN di desa ini Pak. Ini teman-teman saya selaku anggota-anggota dari KKN kali ini Pak. Oh iya, sebelumnya kalian pernah nggak ke Kalimantan? Sebenarnya belum pernah Pak. Baru pertama kali ini aja. Ya. Karena kalian baru di sini, alangkah baiknya kalian harus mengikuti peraturannya di sini dan kebudayaan yang di sini. Sebelum kalian melakukan kegiatan di desa ini, saya akan melakukan sesuatu kepada kalian. Mohon maaf Pak sebelumnya, emangnya itu apa? Mungkin peraturan yang lebih lengkap lagi akan dijelaskan oleh Pebanda. Ya, tapung tawar itu adalah suatu tradisi untuk menjauhkan kalian dari mara bahaya. Yuk, mulai baun kan? Kamu mau itu coba? Yuk. Ayo Pebanda, langsung jadi selesai. Oh, iya Pak. Mari saya antarkan ke tempat peristirahatan. Nah, sebelum sampai, kalian tahu nggak pantangan apa aja yang ada di kampung ini? Nah, mohon maaf sekali Pak. Nah, kami tidak tahu sama sekali nih pantangan-pantangan yang ada di sini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit demi sedikit pantangan-pantangan apa yang nggak perlu kami lakukan. Yang pertama, kepohonan. Kepunan? Maksudnya apa tuh Pak? Jadi kepohonan itu adalah pantangan untuk menolak makanan atau minuman yang telah ditawari. Contohnya seperti kopi dan rokok. Oh berarti harus diterima ya Pak, walaupun sedikit. Betul. Jadi yang kedua, jangan membuang pembalut sembarangan. Loh, kenapa memangnya Pak? Nah, katanya bisa mengundang kuyang. Emang kuyang itu apa Pak? Kalau boleh tahu. Nah, kuyang itu adalah makhluk kepala terbang yang bisa mengincar bayi dan darah haid. Ih, serem banget. Iya, kayak cerita di legenda gitu. Nah, jadi ini rumah yang akan kalian siap tempati. Oh iya guys, kita langsung beberes aja. Masuk. Oke, siap Bos. Oke teman-teman, sebelum kita jalan survei, alangkah baiknya kita bahas dulu proker pertama kita, yaitu pembuatan sumur bor. Biar lebih jelas. Gimana Pak Banda? Bagus sih menurut saya. Jadi seperti apa perencanaannya? Agar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Nah, jadi Pak Banda, di sini kami akan melakukan program yaitu program pembuatan sumur bor. Nah,
agar desa-desa di sini menghasilkan air yang sangat bagus. Karena dari kabar berita yang kami dengar, apabila di sini ada kebanjiran atau ya banyak air lah yang tertumpuk akibat hujan, itu biasanya menghasilkan air-air yang keruh. Nah, sekarang kami harus menentukan titik lokasinya dulu. Nah, jadi kami butuh informasi kira-kira di mana daerah dulu yang pernah dijadikan sumber air. Ya, ada beberapa tempat. Salah satunya ada di area dekat area kebun yang sudah lama tidak dipakai. Dulu orang sering mengambil air di sana, tapi sekarang jarang untuk orang untuk melewatinya. Izin Bapak, kalau bisa kami ingin langsung survei 2 titik sekaligus agar kami bisa lihat perbandingannya. Aman aja, nanti ikut Kang catat di titik lokasi kita. Nanti direkap. Sorry, nanti santai aja. Aku bagian dokumentasi ya, bagian foto, video, dan jarak ke rumah terdekat dari sumur bor. Oke, sip. Nanti aku bantu cek kondisi sekitar ya, apakah ada aliran yang mampet atau tanah yang lembek dan keras. Nanti begitu kita menemukan lokasi yang cocok, kita akan membuat gambaran awal seperti sketsa, ukurannya, dan akses masuk alat saat pengeboran dimulai. Selain itu, kami juga sudah melis daftar bahan-bahan yang ingin digunakan seperti pipa, selang, papan penanda, mungkin ada sedikit kayu-kayu yang dibutuhkan untuk membuat pagar-pagar kecil. Misilah tuh kopi barang perangkat desa kan Getun. Permisi Kak. Makasih Mbak. Iya. Makasih. Kayaknya nggak dulu deh, aku nggak suka kopi. Permisi Elun lah Pak. Yuk, ada makasih lah. Yo. Ya, untuk pagar mungkin itu bisa nanti ya. Tapi papan penanda itu perlu supaya warga tahu. Bener Pak, itu jadi pertimbangan kami juga untuk kegiatan kali ini. Oke teman-teman, jadi udah jelas ya rencananya masing-masing. Jadi alangkah baiknya kita berangkat sekarang. Halo guys, sekarang kita mau survei lokasi buat roket pertama kami, yaitu pembuatan sumur bor. Di sebelah sana ada ladang jagung, lapangannya cukup luas, tapi hari ini kami belum sampai ke tahap teknis, tapi cuma pengamatan awal aja. Coba. Oke, kayaknya kita mulai dari sini dulu deh sambil kita cek kondisi tanahnya gimana. Iya betul, soalnya kalau kita cuma lihat dari maps atau dari warga-warga sekitar mungkin itu berbeda. Jadi kita mending turun langsung kayak gini deh. Jadi kita udah tahu tanah ini teksturnya kayak gimana. Tapi di lapangan tuh seringnya kelihatan aman, tapi sebenarnya enggak. Kebanyakannya kayak gitu. Jadi kita harus turun ke lapangan. Menurut aku lapangan ini cukup terbuka ya, jadi nanti tim kita kerjanya nggak terlalu sempit. Justru karena terlalu terbuka, kita harus memikirkan dampak ke sekitar. Bener, kalau sumurnya salah tempat, nanti airnya bisa terus-terus. Di Kalimantan Tengah, air itu bukan cuma tentang kebutuhan, tapi tentang kehidupan. Maksudnya gimana tuh Pak? Kalau air rusak, satu rumah di sini bisa kena dampaknya. Maka dari itu, orang di sini makanya harus hati-hati. Berarti survei kayak gini nggak boleh buru-buru ya Pak? Iya, betul. Orang tua dulu selalu bilang, lihat dulu tanahnya. Monik, di sini tanahnya lebih keras dibandingin di pinggir tadi. Iya, pijakannya juga lebih stabil sih. Kayaknya lokasi di sini oke sih, tapi jaraknya ke kebun jagung lumayan dekat. Kalau kebun masih bisa dibilang aman daripada sawah, karena ya, asalkan jangan terlalu mepet. Ya benar Pak, kalau musim hujan, sawah yang lebih bermasalah. Ya betul, karena air
sawah bisa masuk ke dalam aliran air sungai. Makanya harus ditempatkan di tempat yang tepat. Aku baru sadar ternyata mikirin satu sumur aja panjang banget ya rencananya. Ya, karena membuat sumur itu bukan hanya untuk dibuat untuk satu hari saja. Ya benar, makanya kita harus survei dulu daripada nanti ujung-ujungnya kita malah salah langkah. Berarti kita bisa tandain 3 titik dulu, baru kita bandingin. Setuju. Supaya kita punya beberapa pilihan sih. Bisa. Izin Pak, teman-teman, aku mau ke sana sebentar. Nih, mau buang air kecil. Ya. Ya jangan terlalu lama ya, sama jangan terlalu jauh. Oke, oke. Rizky! Rizky! Teman-teman sini! Ki, kepalanya berdarah nih. Astaga. Kamu masih sadar Ki? Iya, aman, aman. Panggil yang lain. Panggil yang lain ini. Sakit Bentar banget. ya. Teman-teman. Rizky. 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 Kamu gimana, Ki? Kita ayo kakinya berdarah. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan ya pada hari ini. Oke teman-teman, jadi untuk survei kita hari ini cukup sampai di sini dan untuk prokernya bakal kita lanjut besok. Oke, hari ini lumayan dapat sih gambaran lokasinya. Capek sih, tapi setidaknya kan kita udah dapat titik lokasinya. Iya sih, tapi tadi kelihatan banget ya bedanya ada tanah yang lembek sama ada tanah yang agak keras gitu. Ya mungkin kalau kita nggak survei terlebih dahulu ya bisa aja kita salah langkah. Ki, lu aman? Menurut lu? Rizkinya aman kok, udah aku obatin tadi. Nih, di kepalanya juga ada, nih di dahi, terus juga di kaki. Aman kok, aman banget. Ya, jadi kejadian ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Saya teringat kejadian pagi tadi ketika kopi disuguhkan. Oh, yang Rizky nolak tadi itu ya Pak? Kayaknya nggak dulu deh, aku nggak suka kopi. Iya, seperti yang saya sudah jelaskan kemarin tentang kepuhunan. Kepuhunan itu sangat sakral di sini karena sudah dipercaya secara turun-temurun dari dulu. Jadi bukan cuma soal kecelakaan aja ya Pak? Bukan. Itu lebih ke hubungan sosial yang kurang dijaga. Jamuan itu simbol niat baik. Kalau ditolak mentah-mentah, orang bisa merasa niatnya tidak diterima. Walaupun kopinya cuma kopi saset ya Pak? Justru itu, bukan soal kopinya, tapi sikapnya. Jadi sebenarnya cukup diterima aja ya, Pak? Ya, dipegang, dicicipi sedikit itu sudah cukup menghargai. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Tapi kan yang dilihat kan niatnya. Ya, itu adalah bagian adab di sini. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Jujur, saya lupa dengan apa yang Bapak sampaikan kemarin. Tadi pagi, saya nggak pengen kopi, Pak. Jadi, seperti ini yang saya alami sekarang. Saya minta maaf, Pak. Gak apa-apa, Rizky. Dan kalian harus ingat untuk menghargai aturan dan adat di setiap tempat. Kayaknya cukup buat hari ini, kita lanjut lagi diskusinya besok soalnya aku udah mau tidur. Ligaya,
gaya